Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, khususan ila ruhi Syekhuna Kahar rahimahullah, khususan ila ruhi musannif muallif kitab Wasiyatul Mustafa al-Imamul Muhaqqiqin wa Zubdatul Arifin Syekhul Islam al-Alim al-Alama al-Muhaddis Abdul Wahab Asy-Syafi'i al-Asy'ari al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Petarongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwad, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakah majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga saya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni
علما نافعا ووافقني عملا صالحا tambah suwe awak tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuasa tambah dosa mlebu neraka Rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan ojo ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa ojo ngaji semaya suke durung suke nyawa wis mulai astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataaya rabbi zidni ilman nafi'an Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du ingkang kula hormati para bapak saudara sekalian jamaah pengajian rutin kitab Wasiatul Mustafa mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang menonton mendengarkan via online mudah-mudahan mendapatkan barokah manfaat maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wal akhirah amin ya rabbal alamin monggo niati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala halaman 23 baris yang nomor 2 dari terakhir Bismillahirrahmanirrahim wa man saddaqa lan barang siapa yang jujur dan sungguh-sungguh
fi umurihi ing dalem urusane Gusti Allah. Barang siapa yang benar dan sungguh-sungguh di dalam urusannya Allah, ghadaballahu, maka Allah akan marah li ghadabihi, kepada orang yang membenci orang yang melakukan perkaranya Gusti Allah. Niki para hadirin rahimakumullah, salah satu pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang wafat tahun 661 Masehi di Kufah, Irak. Sedikit tapi ini adalah pesan yang sangat panjang maknanya. Wa man saddaqa fi umurihi ghadiballahu li ghadabihi, dan barang siapa yang sungguh-sungguh dan benar dalam urusan perkaranya Allah, maka Allah akan membenci dan marah karena marahnya orang yang melakukan perkaranya Allah. Jadi bagi orang-orang berjuang di jalan Allah yang ikhlas, yang berjuang ikhlas mengharap ridho Gusti Allah, maka jangan khawatir ketika dibenci oleh orang, ketika diiri dengki oleh orang, ketika disakiti oleh orang, dihina, dicaci, difitnah dan sebagainya. Kalau jalan kita berjuang itu betul-betul fi umurihi, di dalam urusannya di jalan Allah, maka kita jangan marah, sebab yang marah dan membalas nanti Gusti Allah. Ya. Ini penting bagi berjuang ini. Monggo ngamen berjuang si oleh rong dina wis mutong, ngambek. Ono sing benci wis mangkel. Ono sing fitnah wis motong. Ini gak yakin bae Gusti Allah, jangan khawatir. Jadi sing berjuang kula baleni, sing berjuang di dalam urusannya Allah, memenuhi hak-haknya Allah, maka jangan khawatir. Allah ghadiballahu li ghadabi, Allah akan marah kepada orang yang membenci terhadap orang yang berjuang di jalan Allah. Berarti urusannya Gusti Allah. Ini penting untuk biar kita bisa menguatkan hati kita, ya, kekuatan kita, motivasi kita tetap ajak ya dalam berjuang di jalan Gusti Allah. Di situ ada man, ya. Man ini kalau diartikan secara makna orang, ya. Orang, duduk orang-orangan, orang temenan ini. Man, wong temenan. Maksudnya man di sini ada, kata guru saya, adalah orang-orang yang punya akal. Man itu termasuk kategori orang-orang yang punya akal, orang-orang yang memahami perintah dan larangan, orang-orang yang mengetahui perbedaan baik dan buruk, orang-orang yang mampu menjalani atau tidak mampu menjalani, ya, orang-orang yang tahu benar dan salah dan sebagainya. Jadi di sini maksudnya diperuntukkan bagi orang-orang yang punya akal dan faham tentang perintah larangan Gusti Allah. Enggak semua. Sebab orang yang tidak punya akal kayak majnun, al-junun, ya, gendeng, itu tidak mampu untuk memahami perintah larangan Gusti Allah. Jadi iman ini orang sehat rohaninya, sehat pikirannya, sehat jasmaninya. Itu man. Kalau dalam nahwu sapane wong, tapi dalam yang luas, man ini adalah tujuan dari siapa? Yang bicara Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Man, sapane wong, barang siapa, ya. Bukan barangnya siapa, barang siapa. Lek barangnya sopo, berarti ono sing ilang. Ini sapane wong, man. Jadi kalau kalimat man dimanapun berada, tujuannya adalah orang yang berakal, yang mampu menjalankan perintah dan jauhi larangan, itu man, ya. Sedangkan sodako, tasdid itu, ya, sodako pakai tasdid, ya, sodako pakai tasdid. Lihat dalam dunia nahwu itu termasuk kelompok fi'il madhi, ya, fi'il madhi, yang artinya apa? Telah memberikan bukti untuk kebenaran, telah membuktikan kejujuran,
telah membuktikan ketulusan dan sebagainya dengan cara-cara yang benar. Sodako, ya, sodako, sodako, yusaddiku tasdikon. Iku lek nahwa sorofe ya. Tadi anak tasdite sodako yusaddiku tasdikon. Kalau kita ambil dari nahwu dari sorof tasrif ya, itu termasuk kerja fi'il sulasil majid bentuk kedua dari 14 wazan ya, yang ikut wazan fa'ala pakai tasdid, fa'ala, saddaqa fa'ala ya, pakai wazan sulasil majid. Lah akar kata saddaqa ya, itu saddaqa gak pakai tasdid ya, gak pakai tasdid ya, itu pakai wazan fa'ala biasa ya, wazan jari salasil mujarrad dalam bentuk kesatu dari 14 wazan, fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, wa maf'alan, fa huwa fa'ilun, wa maf'ulun dan seterusnya, sama dengan saddaqa, yasduku dan sebagainya. Wes kau usah bahas tasrif ya. Di situ fi'il madhinya pakai apa? Pakai mabni fathah ya, saddaqa ya, pakai mabni fathah, sehingga kalau mabni fathah biasanya dhomirnya mustatir. Mustatir itu tersembunyi. Maksudnya man ya, saddaqa. Siapa yang membenarkan? Siapa yang jujur dan benar? Kembali kepada dhamir mustatir, huwa. Siapa huwa? Man tadi. Jadi siapa yang membuktikan kejujuran dengan benar, orang-orang itu ya, man tadi. Itu maksudnya saddaqa. Ada dhamir mustatir di dalam kalimat man saddaqa ya. Fi umurihi. Dan saddaqa ini pakai tasdid para hadirin ya, pakai tasdid beda artinya dengan enggak pakai tasdid, beda. Kalau misalnya sampean orang shodiq, wong sing bener jujur, maka lawan katanya kadzib, wong sing tukang mujui, tukang bohong, tukang dusta, ya kan? Nah, kata kerja shodiqah niki ya, itu walaupun bentuknya lampau tapi aktif, mengandung kata kerja aktif. Sehingga shodiqah ini itu bisa diartikan apa? Seseorang itu telah membenarkan, telah terbukti membenarkan, sudah melakukan yang benar dan sungguh-sungguh ya. Jadi terbukti membenarkan, terbukti apa? Kejujuran, tapi telah melakukan suatu kebenaran yang sungguh-sungguh. Itu apa? Pengertian guru saya dulu. Jadi ditambahi benar dan sungguh-sungguh ya. Nah, jadi telah membenarkan. Kalau sampai berjuang maka sampai terbukti telah berjuang. Kalau sampai jujur terbukti telah jujur. Ya. Artinya saddaqa, telah jujur, telah terbukti kan gitu. Makanya pakai tasdid di sini kalimatnya. Enggak kemudian man saddaqa, enggak, man saddaqa. Jadi menegaskan ya, menegaskan penguatan terhadap orang-orang yang jujur dan benar ya. Jadi terbukti kalau sudah melakukan ya, baik dia telah melakukan dengan perilakunya, terbukti dengan cara-caranya, terbukti dengan tujuannya yang benar atas suatu perkaranya Allah, urusannya Gusti Allah ya. Sholat 5 waktu urusannya Gusti Allah biasa, karena fardu kewajiban itu sudah biasa. Tapi kalau yang luar biasa, orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah dan membenarkan ya, dengan tindakan-tindakan pembuktian terhadap perjuangan itu, maka dikatakan man saddaqa ya, terbukti. Ya, tapi ini perlu belajar. Tidak ada kemudian orang berjuang langsung sukses, langsung hasil, langsung nggak ada. Semua perlu proses. Ya. Kalau orang suka proses ya, maka sukses. Sukses artinya suka proses. Sukses, suka proses. Lah sampai enggak proses oleh suka-suka. Gak ada proses ya. Makanya prinsip sukses, suka proses. Itu kan prinsip suka sukses.
proses arti sukses. Lah, proses inilah yang harus ya dilakukan dalam mulai awal perjalanan umurih ya, ada perkaranya Gusti Allah sampai pada hasil. Semua dalam proses. Lah, hasil proses itu harus didukung dengan banyak hal, dengan ilmu, dengan pengorbanan, dengan ketulusan, dengan tenaga, dengan kejujuran, apalagi dengan cinta, dengan keikhlasan dan sebagainya. Sebab ketika seseorang mansodako fi umurihi, memperjuangkan hak-haknya Allah, kalau tanpa ketulusan, tanpa cinta, tanpa kejujuran, tanpa ilmu, maka hasilnya prosesnya tidak akan maksimal. Loh, jenengan kan tiap hari kan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Lah sampai mes ngomong lesan metu lillahi ta'ala, sama tanggung jawab. Gede ini tanggung jawab besar sekali. Kenapa? Sebab kalau sudah mengatakan lillahi ta'ala, maka persembahkan terbaik untuk Allah. Iya, wes ya pore wis lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ya gak maksimal gawean, gak boleh. Ya, gak boleh. Kiai saya Kiai Salatif tuh bireng kalau ngomong lillahi ta'ala sungguh-sungguh beliau. Ya, temenan. Sapa sing ngomong lillahi ta'ala mboko ilmu nih, kerjaan sembarangan nih, maka konsekuensinya ya lahir batinnya, zahir batinnya, rohani semananya, kerjaannya dan sebagainya harus diberikan terbaik untuk Allah. Contoh konkret, dengan datang pabrik sing bayar sinten? Sing bayar ya sing bayari. Ya bener kan? Juragan. Nah, ketika kerja di perusahaan, sampean memang produknya untuk pemilik perusahaan, tetapi ada ruang yang kita masuki dalam kerjaan kita. Ahsanu amala, terbaik untuk mengamalkan kerjaan itu. Anggap aja memang kerjaan untuk perusahaan, keuntungan perusahaan, profitability. Tetapi proses itu kita persembahkan untuk Allah. Paham ya? Dan terbaik, yang terbaik. Kalau ada kurangnya, ada gagalnya, ingat niki Allah akan perhatian mengganti terhadap yang kurang-kurang pada masa-masa yang akan datang. Lek yakin. Itu keyakinan. Sampean wirid ben kemis la ilaha illallah imanam billah, la ilaha illallah yakinam billah, ngomong tok yakinam billah, yakin dumateng Gusti Allah tapi gak yakin kerjaane. Wis man sedekah sapa sing temen-temen nglakoni, ngoten lho Pak. Paham nggih? Apa wae terserah. Ya, teman-teman nglakoni, teman-teman ngerjakan, teman-teman dilakukan. Itu akan persembahkan terbaik untuk Allah. Nah, kita buktikan. Lah kalau kita cinta, man sedekah, maka perlu pembuktian. Apa buktinya? Ya, prosesnya harus juga benar. Ya, proses benar, melakukan juga dengan sungguh-sungguh. Jadi dikatakan wa man saddaqa fi umurihi, dan orang-orang yang benar dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan perkara atau perintah-perintah Gusti Allah. Niki sungguh-sungguh dan benar, ya, sungguh-sungguh dan benar. Nah, guru saya mengatakan dimaksud fi umurihi itu napa? Fi umurihi dalam kitab niki maksudnya adalah mencakup hak-haknya Gusti Allah ya terhadap hambanya, termasuk hak perintah dilaksanakan, larangannya dijauhi. Paham ya? Dan juga melakukan sunnah kanjeng Nabi. Jadi taatan apapun itu harus sungguh-sungguh ya dilakukan hanya untuk Allah. Ya, hanya untuk Allah. Ini enggak ada lagi. Ya, sampai masih ngarepe juragan, nang ngarepe tua, nang ngarepe sinten, itu hanya syarat saja. Cuma hakikat diri kita
Apapun ikut siapa kerja, apapun kita diperintah siapa, hakikatnya kita beri tetap dumateng Gusti Allah. Hasilnya bagus nanti, jangan khawatir. Allah nggak akan merem, ya. Pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Saat ini gagal, maka Allah akan mengganti pada hari-hari yang lain. Itu harus pasti. Saya nggak yakin, juga mandi. Sebab Allah mengatakan, saya menurut prasangka hambaku. Gak yakin, gak yakin. Soalnya perasaannya gak yakin nang Gusti Allah. Gusti Allah gak yakin sampean, kurang ajar. Gak yakin nang aku. Ya gak yakin, hasilnya gak maksimal. Keyakinan penting, ya. Namanya untuk syarat ketaatan, terus kita kan punya guru ya. Kata guru saya, syarat ketaatan itu apa? Amal-amal fardu dilakukan. Syarat pertama itu amal-amal fardu. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Ini syarat ini. Syarat untuk mansoddaqa fi umuri. Ya, ini perlu dilakukan. Ya, sunnah-sunnah Kanjeng Nabi dan sebagainya. Kita mengamalkan terbaik untuk Allah, itu kata Imam Ghazali, ada 2 jalur membuktikan cinta kita kepada Allah, yang kedua syukur kita kepada Allah. Jadi amal ketaatan, ya, amal ketaatan itu harus dibuktikan, ya. Harus dibuktikan. Dengan apa? Ya, ada rasa cinta. Kalau orang melakukan suatu amal dengan rasa cinta, maka insya Allah perbuatannya, pekerjaannya, amal-amal apapun yang dilakukannya itu pasti yang menghasilkan yang terbaik. Sebab mencintai. Lek wong wis dasare cintai, masya Allah, luar biasa, ya. Jadi cuma kalau kita ngomong cinta, ya harus ada iya, sampean pacari korban gelem sampean. Ya Allah, postingnya Samsul lagi ya. Itu harus ada bukti pengorbanan, ya. Di pengorbanan dibuktikan. Saya beramal sholat, saya beramal sedekah, saya berjuang dan sebagainya, maka saya buktikan dengan cinta. Dengan apa? Bersungguh-sungguh dengan pengorbanan. Karena nyun sewu, kalau sesuatu kita ukur dengan apa yang kita senangi, maka yang kita dapatkan akan mengecewakan diri kita sendiri. Sebab sesuatu yang kita dapatkan jangan diukur dengan apa yang kita senangi, tapi husnudzon kepada Allah, terbaik dari Allah. Tuh. Enteng jiwa kita, enteng hati kita. Hati meso-meso barak, pencuk. Karpe ngene kok ngono. Soalnya apa ukurannya? Menerima apa yang disenangi dan tidak menerima apa tidak disenangi. Padahal yang saya Pak, sering sesuatu nggak disenangi itu terbaik untuk kita, ya. Nah, jadi untuk membuktikan pengorbanan itu, ya, perlu ada waktu. Tidak ada alasan sampai cinta tapi nggak ada waktu, ya. Percuma. Sama senang zikir, senang tapi gak tahu zikir, gak tahu longgo, ya percuma. Ngaji misalnya, ya nggak ada waktu sama sekali, ya percuma. Karena salah satu dari syarat cinta adalah memberikan waktu yang terbaik untuk yang dicintai. Senang Gusti Allah, sholate harus ono waktu nih, 5 waktu disediakan untuk Allah. Makanya Gus Baha niki jero Pak tasawuf niki. Wong sing uripe keren, wong sing salat ngenteni salat. Keren kata Gus Baha. Lho iki ora dalile tasawuf ana niki. Makanya orang-orang yang paham ilmu, Pak, bila Gus Baha itu, masya Allah. Itu al-bahrul ilmi, itu samudra ilmu, baik fikihnya, tafsirnya, tasawufnya luar biasa. Tahu ngaji kitab Al-Hikam pasti paham yang sampaikan Gus Baha. Lah kembali lagi, jadi perlu pembuktian waktu. Masih sampean sugih, sampean montore akeh,
Terus sampean seneng Habib, seneng kiai, motor sampean akeh, tapi sampean gak foto. Tolong motorku terno kiai, terno pengajian, tapi gak tahu teko. Gak tahu ada waktu. Ya minimal ada waktu tersendiri untuk yang dicintai. Itu waktu Pak penting itu. Makanya ke Mbak Maimunah dawuh ya, dawuh. Sibuk ya sibuk. Tapi jok sampai meninggalkan ngaji. Ya, minggu pisan, mbok minggu pisan, mbok saulan pisan, mbok telung ulan pisan. Tidak usah ditinggalkan. Eman, kenapa? Masih itu perahu kita nanti di akhirat. Sama nanti perahu das pundi. Awak dhewe melok guru, guru melok guru, melok guru, melok guru. Ya. Jadi bergandengan nanti di kiamat. Nah, bukti lagi apa? Bukti lagi kalau cinta ya materi. Tapi tidak harus mahal. Apa yang diukur terbaik? Contoh sampai diperintah oleh kiai atau ustadz, kalau sholat pakailah yang terbaik, kan gitu. Oke, pakailah pakaian yang terbaik, bukan yang termahal. Semampunya. Kalau misalnya sampai yang terbaik pakai baju sholat jangan ganti 200.000, ya 200.000. Ngomong iku pakaian 1 juta, nggak usah dibahas, karena diperintahkan pakaian yang terbaik yang kita miliki, ya. Nggak usah banding-bandingkan, ikut jubahan, ya. Dan sebagainya, yang terbaik, ya. Berikan yang terbaik. Terbaik ini harus luar materi, ya. Contoh, ya, maca Quran, mosok nyela, ya kan? Nah, sampai harus Quran sendiri. Ya, dawune Yusuf Masyar di Madrasah Quran tuh bareng menantunya Baim. Wong lek ngaji kudu duwe Quran dhewe. Walaupun no musala masjid ono Al-Qur'an dhewe. Iso Quran itu ditutuku dhewe, di ngaji-ngaji dhewe mulai awal sampai akhir sampai hatam. Lah, berlaku namanya apa? Dia akan memberikan syafaat kepada kita fi yaumil qiyamah. Ya, nah sampean maca Qur'ane Ramadan tok. Kadang-kadang seminggu wis bosen. Sak juz gak nyampe. Dalil maca Quran nanti menjadi sahabat kita fi yaumil qiyamah bleketek. Rutin ya. Jadi maca Quran, duwe Quran ya, duwe tutuk dhewe. Malah sing luar biasa hasil jeripayah kita ya bekerja atau apapun, belikan Al-Qur'an yang terbaik. Al-Qur'an yang terbaik, bukan termahal, terbaik. Ya. Tuku sing apik, diwaca mendina. Setengah juz, sak juz, 10 ayat terus buka kapan marine sampai khatam. Lek sampai khatam Quran itu, maka Quran akan memberikan kompensasi pada kita nanti fi yaumil qiyamah. Aku loh sing kon waca no dunia khatam. Hak saya penuhi, maka saatnya hak sampean juga saya penuhi. Al-Qur'an. Sampean duwe hak Al-Qur'an gak dikai hak. Nah ini ya, jadi ayo mau tuku Quran dhewe, diwaca-waca dhewe, mendina diwaca ya, di batas pada ini. HP ono HP, jangan. HP-nya ono kan nang Play Store ya. Tapi yang bagus ketika baca Quran adalah membuka dan memegang mushaf Al-Qur'an. Pun syarat lain apa? Tenaga kita ya. Jadi waktu, materi, tenaga dan sebagainya. Itu harus kita buktikan. Jangan kemudian kandhe duit. Ya. Jangan ngomong kandhe duit. Dorong duit. Lek kan duit, Masya Allah. Wonten cerita ngeten. Wong ahli ibadah. Kita Ibnu Athaillah ya, Ibnu Athaillah. Dan juga wonten kitab Habib Ahmad bin Segaf
Pasuruan. Niku ada cerita ana ulama, kepengin ibadah, Pengen ibadah, gak ada kerja. Akhirnya ndonga, ya Allah, beri saya 2 piring nasi setiap hari, biar saya bisa ibadah dan tidak bekerja dan fokus kepada panjenengan. Ndongane ngono, Pak. 2 piring sedina, cek nyambut gawe. Akhirnya mandi dilaporno wong perkara apa, mlebu penjara. Ulama tadi. Ya mendino mamping loro bener kan ya. Isuk mangan, bengi mangan, isuk mangan, bengi mangan. Mandi. Akhirnya suwe-suwe bosen ulama tadi. Lah kok ngene ae. Kartu iku piring loro tapi gak ke penjara. Akhirnya dia sadarkan, oh iya aku salah ndonga. Sebab ndongaku menurut nafsuku dhewe. Nah, ini buktikan bahwa sesuatu jangan diukur dari yang senangi, tapi diukurlah dari terbaik pemberian Gusti Allah. Ini harus memang dibuktikan cinta Allah Ta'ala ya. Jadi rezeki, nikmat, anugerah dan sebagainya harus disyukuri. Sebab menurut Imam Al-Haddad, kalau kita menjalankan amal-amal ketaatan wajib minimal dan sunnah tambahan, itu berarti kita juga bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah. Sampeyan duwe apa ae nyon sewu nggih. Duwe kendaraan, duwe apapun yang melekat dalam diri kita, itu esok ge sarana untuk dekat kepada Allah. Semakin tanggal tuwek tanggal nom. Lah iya, wae tuwek kawan tanggal nom kendor. Berarti kurang terbukti mahabbahnya. Kurang bukti pengorbanannya. Harus utun. Ya. Jadi semua itu perlu proses, ya. Perlu proses. Makanya wong sing berjuang ya, baik berjuang dalam ketaatan, berjuang dalam dunia sosial, berjuang dalam perjuangan agama, berjuang dalam dakwah syiar agama, itu perlu keyakinan kepada Allah. Lek wong berjuang masa di duwe, masa ilmune awake, tapi lek gak yakin nang Gusti Allah gak akan bertahan. Loh, dikira godane gak akeh ta wong dakwah iku. Masyaallah. Kata Pak, menggodane. Nek gak yakin nang Gusti Allah, ndak akan bisa bertahan. Maka dia perasaan man saddaqa, kan? Fi umurihi, ghadaballahu li ghadabi. Sing ngono mawon. Difitnah wong, mbek Gusti Allah sampean menter, mbek Gusti Allah. Serahkan Gusti Allah. Jadi perlu keikhlasan, nggih. Jadi perlu rukun amal juga dilakukan. Apa rukun amal? Ono niat. Pertama kali rukun amal apapun, baik itu wajib atau sunnah, perlu niat. Niat itu apa? Ini adalah menguatkan tekad, menguatkan apapun di dalam hati biar mantap, ya. Agar apa? Dengan niat itu menghantarkan diri kita untuk memberikan terbaik kepada Allah. Tujuan jelas dumateng Gusti Allah. Ya. Jadi amal kita nggak mungkin semua terima Allah. Nggak mungkin semua terima Allah. Ya. Ya percuma amal-amal kita banyak, maca Qur'ane akeh, zikir kenceng, ibadah wakil dan sebagainya, tapi lek gak terima Gusti Allah gak sia-sia. Ya. Jadi setelah melakukan semua proses dengan keyakinan, ketulusan dan sebagainya dengan pengorbanan lillahi ta'ala, ya, sudah melakukan ikhtiar kan, sudah melakukan, maka hasilnya serahkan kepada Allah. Saya pernah ketika kerja nyambut gawe pada kerjaan terakhir, ya Allah, kerjaan saya pun selesai, ya, kula pasrah dumateng panjenengan. Tahu? Loh. Pernah? Budal kerja, budal usaha apa ae misalnya, ya Allah, badhe nyambut gawe. Mungkin niat, tahu? Tahu?
Akan lali nih. Jadi libatkan Allah dalam semua keadaan, fil hal, ala kulli hal. Itu kalau bisa. Makanya saya sering kan menginformasikan lek melaku cegak lalai dari zikir, nggawe ya zikir langkah bumi. Ya Allah, ya Muhammad, ya sing ya Allah, ya sikil kiri, ya Muhammad sikil tengah, terus nang ati. Tuh, untuk 6 tingkatan itu. Ada 6 tingkatan. Lha iku sik pertama. Tapi tingkat mana khususiyah itu. Zikir langkah bumi. Dimulaku kuat, nanti kuat. Ya. Yes. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Serahkan semua kepada Allah. Loh, jare sampai wong Islam. Sampeyan Islam mboten? Islam. Muslim. Apa artinya Islam dan Muslim? Berserah diri dumateng Gusti Allah. Oh enggak, itu artinya Muslim. Ojo mana sama dadi wong mukmin, dadi Muslim saja enggak sanggup sampean. Ayo sanggup enggak? San kan iki. Nah, Allah dawuh ngeten. Kenapa kita menyerahkan semua dumateng Gusti Allah? Perkara apapun selesai kita lakukan sebab kita orang Muslim. Allah dawuh, "Wa may yuslim wajhahu ilallah." Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia orang yang berbuat kebaikan, faqad saka bil urwatil wuthqa, maksudnya dia telah berpegang teguh kepada buhul talinya Allah yang kokoh. Wa ilallahi akibatul umur, dan hanya pada Allah lah kesudahan segala urusan. Iki artine Muslim. Gak sembahyang terus sampai pasrah. Ya Allah, usolli fardhu, pasrah Gusti Allah. Enggak. Di dunia ala kulli hal, apapun ahwal kita itu harus serahkan kepada Allah. Pasrah dumateng Gusti Allah. Enteng itu. Nah, sampai bisa memancapkan tentang ini dalam hati kita, derajat kita akan naik dengan sendirinya. Kelebihan akan dikasihkan Allah ya kepada kita. Nah, itu ya. Jadi kalau orang di kelebihan itu sama aja seudon, wah paling ngedukun ya. Itu amal istiqomah, kemudian Allah ridho dumateng wong iku dikai kelebihan. Niki cinta kepada Allah wa muslim, sapa sing menyerahkan dirinya kepada Allah, dirinya, ibadahnya, kerjaannya, urusannya, ya, anak-anaknya, rumahnya, segala macamnya itu pasrah dumateng Gusti Allah, ya. Jadi itu selama kata Allah fa wa huwa muhsinun, selama dia berbuat baik. Jadi yakin nang Allah, ibadah kenceng, tapi gak apik, ya gak nyantel. Bukan termasuk wa may yuslim. Tapi kudu tetap selama dia berbuat baik, ya. Berkata-kata baik, terbukti, ya, penyerahan diri kita terbukti di dalam ibadah kepada Allah. Sebab ikhlas nang Allah, nyerah nang Allah, niat kuat kangge Allah, kata-kata baik dan selalu berbuat baik, istiqomah dan sebagainya. Inilah kata Imam Ghazali menjadi asbab atau sebab kuatnya mengantarkan diri kita mendapatkan ridho Gusti Allah. Lah wis Allah ridho, wis apa dikekno sampean? Rahmati, maghfirah, anugerah, rezeki dan sebagainya diberikan kepada kita. Mulai ridho kan ngoten nggih. Coba sampean ndek pacar ya, ridho sampean kan. Apa dikei? Gak mungkin gak. Cuma saire medeni. Ambil kata bulan, was ono martabak. Parah aja bulan, martabak terang bulan. Jadi itu akan mengantarkan ridhonya Allah. Kan ibadah kenceng, salat kenceng, kerjaan kenceng, amal kenceng sebagainya. Apa golek sampean?
Ayo pasti goleki Allah. Kono mana? Jadi goleki Gusti Allah. Lele ridho, maka Allah otomatis ngai perlindungan, ngai anugerah, ngai hidayah, ngai mauna, ngai maghfirah dan sebagainya, baik nanti di hidupnya di dunia, baik di alam kuburnya dan juga di akhirat. Sebab ridhane Gusti Allah itu tidak terbatas oleh hijab ruang dan waktu. Nanti di akhirat ridho Allah masih kita rasakan fi yaumil kiamah. Nggak mandek, Pak. Nggak mandek terus sampai fi yaumil kiamah, ya. Jadi Allah akan membalas semua apa yang dilakukan kalau dia mansabdaqa fi umurihi, dia sungguh-sungguh dan benar dalam urusannya Gusti Allah, selama dia menyerahkan diri kepada Allah, fahuwa muhsinun, dan dia tetap sebagai orang yang baik. Jadi selalu berbuat baik, ya. Urusannya diserahkan Allah, ya. Membalas orang dengan berbuat lebih baik, misalnya dengan yang lebih baik. Yang sudah begitu, Pak, ya, punya perasaan apa yang terbaik, apa yang saya berikan terbaik, apa yang diujikan terbaik, apa yang terbaik semua. Serah hati ini yang mendapatkan inayah, taufik, penguat ibadah, taufik namanya. Itu tidak ada kekhawatiran dalam hati orang-orang mukmin. Tidak ada kekhawatiran. Suki juga khawatir, melarat juga khawatir, sedengan juga khawatir. Sebab kabeh itu balik nang Gusti Allah, ya. Jadi selama dia sebagai orang muhsin, ya, muhsin, tetap berbuat baik, ya, berbuat ihsan, ya, menggunakan kesempatan yang terbaik untuk Allah, ya, merubah kehidupannya yang lebih baik, ya. Juga termasuk sarana apapun kita miliki itu ditujukan untuk Allah. Ya, ini jarine ulama tabi'in, Pak. Sing namine Imam Khalid bin Ma'dan, ya, bin Ali Al-Karib Al-Kilai rahimahullah, sing wafat tahun 722 Masehi di Suriah, ya, di Suriah. Beliau murid dari sahabat Abu Hurairah dan murid sahabat Mu'ad bin Jabal. Abu Hurairah wafat tahun 678 Masehi di Baqi, bin Jabal wafat tahun 639 di Yordania, ya. Itu punya murid yang terkenal namanya Imam Khalid bin Ma'dan bin Ali Al-Karib Al-Kilai rahimahullah, sing wafat tahun 722 Masehi di Suriah. Beliau seangkatan dengan Imam Al-Auza'i, juga namanya Imam Ma'khul Asy-Syami, sabar gurun, ya, dengan berguru kepada Abu Hurairah, termasuk dengan Imam Sa'id bin Al-Musayyib Al-Madani, satu perguruan. Beliau mengatakan, idza futiha ahadikum babu khairin, jika dibukakan bagi seorang dari kalian pintu kebaikan, ya, idza futiha li ahadikum babu khairin fal yusri' ilaihi, maka segera lakukan kebaikan itu, segera lakukan. Fa innahu la yadri mata yakhlaqu anhu, sebab apa? Sebab sungguhnya kita tidak tahu kapan ditutup pintu itu. Paham ya? Idza ketika dibuka dengan sendiri, futiha buka dewe. Sampai enggak usah dibuka. Futiha itu buka dewe. Idza futiha buka dewe. Yo, sampai enggak usah golek, enggak usah mencari. Ya. Jadi artinya ini sudah dibukakan sendirinya oleh Allah. Babu khair, pintu-pintu kebaikan. Ya. Lah, pesannya beliau fal yusri, maka segeralah, percepat segera untuk melakukan kebaikan tersebut, sebab fa'innahu la yadri, kita enggak tahu kapan pintu-pintu itu ditutup, tertutup. Ya lah, pintu kebaikan tutup enggak masalah, pas ajal kita sudah tutup. Ini. Jadi
dibuka dewe ya. Bahkan Ibnu Qayyim itu dalam kitab beliau ya, kitab istijmaul apa namanya itu, mengatakan hidayah wong dalam kebaikan itu pasti butuh hidayah. Jangan sampai sholat, ada keinginan sholat itu loh sudah termasuk taufik. Pertolongan di taufik itu adalah pertolongan Gusti Allah yang menyuruh kita untuk memperkuat kebaikan dan amal ketaatan, itu taufik. Di mata yang kita lihat, penglihatan itu banyak babul khair. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, yang wafat tahun 1350 Masehi di Damaskus. Ya, mata memandang, mata kita mandang itu banyak babun khair, pintu-pintu kebaikan. Telinga kita dengar dari siapapun apapun, di situ juga banyak babul khair, pintu-pintu kebaikan. Hati kita merasakan sesuatu yang benar, maka itu juga pintu-pintu kebaikan. Tinggal kita mau apa, tidak, faham apa, tidak, peka apa, tidak. Jadi dibuka dewe lah. Futihah itu dewe, kalau dibuka sampean, dibuka no dewe, itu futihah. Ya, futihah. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi Imam Khalid bin Ma'dan ya, ulama tabi'in ngantuk ya? Ngantuk? Turun. Imam Ma'dan bin Khalid ya, Imam Khalid bin Ma'dan Al-Ali Al-Karib tadi apa? Al-Kilai itu luar biasa, alim, alama, ahli fikih, ahli hadis, hafal Quran, tukang wirid, tukang zikir, tukang maca Quran. Bahkan tasbih ini gak tepas teko tangane. Nah ini kok tasbih ini. Jadi kalau anak wong tasbih kok dilokno, itu sudah dilakukan ulama tabi'in, muridnya sahabat. Zikir. Yo itu kok tasbih. Jadi anak wong iku lho nggo tasbih. Ngopi nyekel tasbih ya. Ojo dilokno husnudzon, barangkali meniru amalia Imam Khalid bin Ma'dan Al-Kilai. Paham ya? Lah ketika beliau meninggal nyun sewu Pak, luar biasa ya. Dia enggak lepas teko tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamd. Nafasnya keluar dari baca-bacaan tersebut. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Tapi enggak harus niru sampean, terserah sampean. Makanya saya sering ngomong kan, pilihlah wirid ya sing sampean lakukan dengan mudah tapi istiqomah. Akhirnya beliau meninggal. Ini kisah dari riwayat Imam Ibrahim Ja'far Asy-Syami, teman karibnya itu, ketika memandikan beliau ketika wafat. Imam Khalid bin Ma'dan niki ketika mandi wis mati, badal mati kan, tangannya bergerak sendiri kayak bertasbih Pak. Wis mati tapi tangannya bergerak sendiri kayak wong tasbih. Subhanallah. Coba biyen ya, saiki kalau ngadus mati didusi terus tangannya gerak, sampean? Nah niki, nah ditanya oleh orang ya Imam Ja'far Asy-Syami, Ibrahim Ja'far Asy-Syami, Imam Khalid Ma'dan niki amalannya apa? Kok sampai ketika dimandikan sebagai mayit yang enggak bernyawa tapi jari-jarinya bergerak kayak orang pegang tasbih dan berzikir dumateng Gusti Allah. Jawabannya Imam Ja'far Asy-Syami, beliau nafasnya keluar tidak lepas dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angel, ayo coba paling eling sak orang jam mari ngopi lali. Dikir-dikir celuk kancane lali, wes ae lali kabeh. Ya iya. Iki sarana lali akeh Pak, hati-hati. Sarana lali ya akeh.
Maka dikatakan badiru bil amali fitanan. Ya kata beliau. Apa maksudnya? Percepatlah dengan amal-amal soleh, sebab sebelum datangnya fitanan, fitnah-fitnah yang menghampiri kita. Ya termasuk ujian fitnah itu. Oh, contoh ketika sehat gak gelem zikiran, kagum selawatan, ya. Ketika badan sakit kepingin selawatan, zikiran, maca Quran, ya kasep. Itu juga termasuk fitanan, ujian. Makanya dikatakan Imam Muslim ini yang mengatakan badiru bil amali fitanan, maka segeralah untuk melakukan amal-amal ketaatan sebelum datang fitnah, ujian. Sebab wong lek eling iku wis kena suatu loro kepengin waras nyebut Gusti, gak ono masalah, kena masalah nyebut Gusti Allah digeser sebutan tak wayahe gak enak kan. Ya, ojo Allah kemudian balasnya kamu dalam keadaan gak enak karena sampai mendudukkan Allah. Ingat Allah, nyebut Gusti Allah ketika dalam keadaan kondisi gak enak. Ya lumayan lah 15 ya. Ya, kata guru saya, Gusti Allah paling bagus. Ya, apa ya? Ya, ingat Gusti Allah paling bagus ketika kita dalam kondisi senang. Angel, Pak. Kondisi sampai kena ujian, pasti nyebut Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba seneng-seneng. Ayo. Eling enggak Gusti Allah? Duh. Eling enggak Gusti Allah? Angel ya kan. Angel. Yusri ilai, segeralah untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya. Nah, ini kemudian lek gak kisah ngelakukan kebaikan dengan orang lain, minimal lesan kita itu apa? Fabi kalimatin thayyibatin, mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Baik ya. Ya. Ojo titik pencuk sampeyan. Ya Allah ya. Lek pencak gedar budaya gak masalah, kadang-kadang emosi ditambah pencuk. Ini ya kata-kata yang baik. Nyun sewu, Pak. Kalau kita ngomong berkata-kata itu tidak hanya di hadapan manusia. Sekeliling kita juga banyak malaikat. Jadi perkataan baik direspon malaikat dengan baik, perkataan jelek ditunggu istighfare. Jadi 7 jam itu enggak catat sampean mek malaikat. Misalnya Cak Arif mari meja benjo. Tinteni sih Pak, mek malaikat kiwa tinteni istighfar enggak ya? Jangan enggak ya? Jare malaikat kanan. Enten ono kesusu ae sampean ngono, sing kanan. Enten ono. Wih, lewat 7 jam ya, Kat. Yo catatan. Nah, astagfirullah ya Allah, istighfar ya Allah. Yo ya kan, gak percaya. Cari malaikat suwe, ya gak percaya. Hapus. Nah, iku enake rahmate Gusti Allah. Kebagusan langsung ditulis mek malaikat, lek keburukan dinteni sik. Istighfar enggak, tobat apa enggak. Paham ya? Nah, kemudian ya, nah, kata api, ya wong api, iku pasti dalane api. Nah, lek dalane api, tujuane api, ya, iku akeh tangan, akeh halangan, akeh godaan, itu sudah hukum alam. Sebab nyun sewu enggak semua orang itu bisa melakukan perintah Gusti Allah, tapi semua orang bisa melakukan larangan Gusti Allah. Contoh salat ono misalnya loro keturun gitu. Semua orang itu full bisa melakukan perintah Gusti Allah. Makanya ada manis tatotung sesuai kemampuan taruso dan sebagainya. Tapi larangan kabeh sok nglakoni wong itu, Pak. Iya kan? Lakoni kabeh larangan. Lah, yahwi bima fi jahannam. Nah, kalau kita terus menerus ya dengan perbuatan buruk dan sebagainya, ya, maka dia fi jahannam, akan di neraka jahanam. Ojo khawatir, amal
amal ibadah ya, sing ikhlas ya. Memang berat Pak. Memang berat. Imam Hambali ya, isuk ngaji, awan ngaji, sedina khatam Quran minimal peng 10 ya, bengi salat dan sebagainya. Ditanya oleh muridnya, "Ya Imam, sampean lho kata istirahat. Kapan istirahat?" Dijawab oleh Imam Hambali, "Aku istirahat nanti di yaumil kiamah." Yakin dumateng Gusti Allah. Jadi sakitnya, capeknya, lelahnya tidak pikir, ini pikir namun Allah. Ini tingkatan tinggi Pak makomnya ini. Ya, sulit dekat kita belajar mulai nol, pelan tak ini nyambung listrik tes nyambung. Listrik nyambung tes. Pemetek kono, metek kene enak. Pemane dikek remote sampean mek Gusti Allah. Teng, tok ada wis nyaut. Umi makom tingkat tinggi. Niku. Lah ana wong duwe remote tergantung wifi utawa sinyal. Nggih wonten. Contoh ngeten, nanggon kono iso, kene gak iso, sinyale gak ono. Tergantung sinyal, ya. Oke. Nah, segeralah kita untuk berbuat kebaikan, ya. Istiqomah dalam keikhlasan, kumpul dengan orang-orang yang istiqomah penting. Guru kula Kiai Rifai dulu ten Joseph waktu ngaji kitab Fathul Qorib niku pernah dawuh kula eling, lek sampean ping istiqomah aja ijen. Kata beliau, kenapa? Sebab hati kita kadang munggah, kadang mudun. Iman kita kadang munggah, kadang mudun. Lah untuk biar stabil maka kumpullah dengan orang-orang yang istiqomah. Cas sampean cara yai saya. Ya. Ngecas gak usah ijen, kumpulan ini cas niki. Ini cas-casan ya. Ini jadi ya kembali lagi ke masalah tadi nggih. Jadi kalau ada yang membenci kita, menghina kita dengan perjuangan yang betul-betul sungguh-sungguh kita, kalau kita nyerah pada Allah, nggih, ikhlas nang Allah, diberikan terbaik kepada Allah, maka urusannya orang itu menjadi urusannya Gusti Allah. Kalau ada sesuatu mengganggu, maka itu urusannya dia dengan Gusti Allah. Urusan saya adalah istiqomah dengan Gusti Allah. Lek ono sing ganggu, sing ngelok dan sebagainya, anggap saja dia berhubungan dengan Gusti Allah. Ya, ghadaballahu li ghadabi, maka Allah akan marah terhadap orang-orang yang menghina orang-orang yang menjalankan perjuangan Allah. Yakin mawon dawuh Kanjeng Nabi ya, Nabi terakhir ya, tetap ayo ya, tetap melakukan kebaikan dalam sehari. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, Mbak, Ibnu Mas'ud sahabat Nabi, dimanapun kita berada, maka tinggalkan kebaikan mana. Caranya seperti yo akeh carane. Misale lungguh-lungguh warung kopi kan ya, misale ana krungu wong lara donga muga-muga waras kan kebagus ya. Ana wong pengin apa sepeda kecepet sama cepet kasih metu dibukakno dalan kebagusan ya. Misale ana wong kane duit terus dibayari kopi kebagusan. Banyak lakukan kebagusan. Kata beliau, dimanapun kita berada, jangan tinggalkan tempat itu kecuali meninggalkan bekas-bekas kebaikan. Sebab nopo beliau dawuh, tempat-tempat yang kita tinggal kebaikan itu atharul amal, bekas kita yang nanti kita fi yaumil kiamah. Gelas warung kopi, meja warung kopi, ya, wifi warung kopi, itu semua bersaksi kepada kita. Ya Allah, geman ya Allah, ya Allah, ketok kabeh. Ya intinya jangan tinggalkan keburukan di suatu tempat. Ya, itu ya yang dapat saya sampaikan. Ya, yang penting nang kebaikan memang letih.
memang lelah. Ya. Memang lelah, memang letih. Lek sampai belum pernah menangis ijin malam di hadapan Allah, letih kita berjuang. Tidak akan merasakan betapa getirnya perjuangan. Gak sampai. Ya. Lelah berjuang, Pak. Lelah. Lah, jangan lelah berbuat kebaikan. Jangan lelah berbuat kebaikan. Karena apa? Kalau letih dalam kebaikan, maka keletihan itu akan hilang. Kebaikan kita akan kekal sampai hari kiamat. Jangan juga bersenang-senang dengan dosa, sebab kesenangan akan dosa-dosa akan kekal sampai kiamat. Jadi inti akhir hidup kita sebagai husnul khotimah atau su'ul khotimah. Semua tergantung dari amal-amal kebaikan kita di dunia. Bahkan cerita ilmu barok niku ulama lain sing wafat tahun 72 Masehi ya. Dawuh. Ana dikubur mati. Iku ditakoki malaikat. Apa karepmu niku? Aku pengen balik kat nang donya. Lapor. Aku pengen melok ngaji sampai di majelis-majelis taklim. Lho, wong mati kepengin ngaji. Awak dhewe urip seger buger. Itu alam kubur. Sebab ngaji itu adalah taman-taman swarga. Ya. Saya malah malaikat. Sampeyan gak ketok, lek ketok masyaallah nih. Pak gak ngaji sampean, ya. Kuru sampean. Wong ketok swarga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kanahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.